Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawatnya selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para khalifah, para wali, para sahabatnya, para tabi dan pengikutnya. Salam pika hormat para tokoh seni budaya dan ulama. Dekatilah para ulama, syekh dan habib, hapunten sakali deui kang sabnama bukan Ustad, bukan kiai, manusia biasa. Ya, manusia biasa cuma bisa bismillahirrahmanirrahim kulhu falak binas. Belum menguasai ayat suci Al-Quran. Belum menguasai ayat suci Al-Quran. Tapi Kang Sabna cinta kepada para kiai, ulama dan haib sampai ngeluarkan air mata. Ya, kok Islam saling caci, memaki, saling menghina. Di mana letak Islam itu? Di mana letak Islam itu? Suara ajan saling ada suara ajan gonggongan. Kang Sapna teh memperhatikan dari sana ke sana, memperhatikan. Mengeluarkan air mata. Kenapa mengeluarkan air mata? Teringat ini udah beres sholat duha ini ya. Untuk putra putri jangan lupa ninggalin sholat 5 waktu, dekatinlah Habib, dekatinlah para ulama, dia yang memberikan bintang dan bercahaya. Kenapa Kang Sapna? Ini sholat duha, mungkin teringat sama almarhum Nini Uha itu dari almarhum Uyut Asari bin Ismail Haji Abdul Rahman. Makanya pentingnya tawasulan itu di sana, mendoakan yang meninggal dunia itu aja. Kenapa Kang Sapna manusia biasa? Kang Sapna bukan syekh namun, bukan manusia biasa. Bukan membukakan identitas, enggak. Inikah ajang silaturahmi. Jangan lupa kepada seni budaya dan para ulama. Itu aja. Ini kain putih itu adalah simbol siloka. Karena kita akan meninggal dunia dengan baik. Kain kapan ini itu aja. Kenapa Kang Sapna suka mengeluarkan air mata? Ya Allah, ya Rasul, bagi Nabi Muhammad SAW. Teringat masa lalu aku teringat sama mama almarhum suka nggak bohong, tapi ini kan karena merasa ketakutan. Dulu Kang Sapna teh bodoh, gak bisa baca Quran, atuh, ya mah curhat. Ini dijewer ku ustad teh. Ku ustad teu bisa maca Quran, bodoh pisan. Makanya mau apalagi beres sekolah dasar mau masuk ke madrasah sanawiyah. Aduh, panas tirisna gak bisa maca Quran. Nya pulang we ka ditunya perjalanan Kang Sapna ieu. Makanya bukan Ustad belum menguasai ayat suci Al-Quran. Ini mah curhat lewat sedek video curhatan. Mungkin dari curhatan ini untuk memberikan motivasi kepada putra putri, cintailah para ulama Habib. Itukah yang memberikan cahaya bintang. Perjalanan Kang Sapna dulu gak bisa maca Quran, mau masuk sekolah sanawiyah juga gak bisa apa-apa. Panas tiris ini mah. Wah, lebih baik kabur we. Pulang kaburnya saya mah sekolah mohon mah sekolah, padahal mah pergi ke si kakek beliin bawa kayu bakar. Kek jangan bilang-bilang sama semua sekolah dan bisa maca Quran. Itu bisa maca Quran asli. Itu bisa maca Quran. Panas tiris awak teh. Saya duduk nih sekolah madrasah di depan. Kalau bagian guru agama aku pergi ke belakang. Pergi ke belakang. Pergi ke belakang. Makanya aku pengen ketemu sama Syekh Muhammad Lipindiata itu. Mirip sama kakek. Pergi ke sini. Ke belakang duduk. Bagian bahasa Indonesia pergi ke depan. Bagian bahasa guru agama nih. Wah, aduh, tuh bisa maca Quran bagian tarbiyah yuk. Bagian anu pergi ke belakang ngumpet aku itu gak bisa dihina nih sama makanan dihina diledek dihina gak apa-apa kau hina
kamu mau naik kelas. Nah, aku teh bingung. Bagian agama mau masuk ke sana juga panas tiris. Aduh ya Allah, merasa ketakutan. Aku gak bisa baca Quran, asli gak bisa baca Quran. Pergi bawaan kayu bakar. Kek, jangan bilang-bilang sama si mama di sininya. Kayak aku ambilin kayu bakar di Sungai Cimanuk tuh, bawain aku. Perjalanan ya, itulah perjalanan kehidupan. Aduh, makanya aku teh bukan kiai, bukan ustadz, manusia biasa. Nah, ada petunjuk dari Allah mungkin ya. Pergi ke Tajuk, itu Tajuk, sampai ngeluarin air mata. Mau sekolah madrasah sanawiyah, bagian guru kami takut. Ya Allah, ya Rasul, tawasulan almarhum, ada petunjuk. Wah, aku tawasulan Buyut Asyari bin Ismail Haji Abdurrahman dan Syekh Ahmad Rifai dari si kakek bawah, tawasulan Abdurrahman Abdurrahim dari Mbah Guru Sangkan. Itu tawasulan terus. Makanya sering tawasulan di sana, mendoakan mereka. Ya Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, saya gak bisa baca Quran. Kaza masuk bagian guru agama, duduk paling depan, tapi aku merasa takut, belum bisa baca Quran. Pergi kemana? Itu dulu ya Cokro-Minoto lah. Pergi ke belakang, bagian guru agama ini. Karena gak bisa, belum menguasai asal. Makanya Kang Sapna itu bukan kiai, bukan ustad, belum menguasai ayat. Aku kan teringat masa dulu waktu aku mau madrasah Yayasan Cokro, aku pergi ke belakang, gak bisa baca Quran, beli ke belakang. Takut aku, takut bener baca Quran, takut. Nah, mungkin petunjuk dari Allah, bingung. Pergi lagi ke si kakek, ambilin kayu bakar. Kek, jangan bilang-bilang. Asa kumaha, mau naik kelas, berarti bisa baca Quran. Kalau mau bagian bahasa Arab, tarbiyah, salafiyah, aduh, ngaluarin air mata. Makanya teringat sama almarhum kakek. Aduh, ya Allah, ya Rasul. Ngeswe, pergi kamu ke Tajuk. Nih, kamu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bilang, ya Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, munajat ke Allah, ya Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, saya belum gak bisa baca Quran, cuma pertama kali aku, ya Allah, adalah kitab ini. Pertama adalah Al-Quran ini yang aku baca. Surat Iqra, tuh bisa nanau. Ya Allah, kalau bahasa Indonesia malah alhamdulillah lancar buku pelajaran teh. Cuma bisa Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Itu bisanya. Sampai belajar baca ayat suci Al-Quran. Belajar sedikit-sedikit. Ya, belajar. Nah, bisa maca Iqra bismillahirrahmanirrahim. Baru aku teh bagian guru agama ini perjalanan ke depan aku dan bisa Iqra, aku teh Iqra bismillahirrahmanirrahim. Ingat masa lalu nih ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim, baca kalau dah guru agama gang dage kakek lah bilang gampang, agak kepedean aku, ya Allah, ya Rasul baginda Muhammad SAW, teringat pede cuma bisa Iqra we rada pede saeutik mah. Aduh Gusti, ya Allah, perjalanan Kang Sab. Makanya Kang Sabna itu bukan kiai, belum menguasai ayat suci Al-Quran. Karena cita-cita Kang Sabna dulu pingin pesantren, mengikuti jejak almarhum Buyut Asyari bin Ismail Haji Abdurrahman dan Syekh Ahmad Rifai. Belum kesampaian.
dulu sekolah madrasah ge nakal aku mah, ngakuin aja nakal. Nakal aku mah, tapi kita itu karena sering kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersalawatlah kamu, kata si kakek itu. Kamu salawat aja, ini salawatnya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, jangan kepanjangan, udah aja salawat wes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung ya Allahumma sholli ala. Ya Allah, ya Allah, ya Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat Kang Sapna, suara ajan itu bagaikan gonggongan. Ya Allah, ya Rasul, sampai Kang Sapna mengeluarkan air mata. Maka teringat dulu sampai mengeluarkan air mata, gak bisa baca Quran, ditajuk, makanya mengeluarkan mata. Ya Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, dulu aku teringat belum bisa membaca ayat suci Al-Quran. Panas tiris rek masuk Cokro-Minoto teh, yayasan itu teh. Sampai bagian guru agama, balik lagi ke bagian guru agama nih, pergi duduk paling belakang, ngumpet aku cuma bisa ikro gitu baca nih. Kata si kakek juga, ya Rasul, bagi dalam Nabi, ya Allah, bacalah ikro ini waktu. Nah, teringat mengeluarkan air mata sampai saya ingin bisa baca ayat karena aku mengingatkan masa lalu. Kalau lihat ini suara ajan saling menggonggong, ya Allah, ya Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, baginda Muhammad SAW, sampai mengeluarkan air mata. Hindarilah caci mengaki. Aduh, mau kemana? Teringat masa lalu Kang Sapna, gak bisa baca Quran. Makanya Kang Sapna itu orangnya nakal. Jujur aku mah belum menguasai, karena Kang Sapna bukan ustad, bukan kiai. Karena Kang Sapna cinta kepada Habib Bahar tuh, mulia hatinya. Cinta kepada Habib Bahar, Syekh Muhammad Lutfi Yahya, Gus Muhafik, Ustadz Abdul Somad. Dal sematih luar biasa, ya Rasul, bagi Nabi Muhammad. Makanya kamari, ya Allah, kenapa aku mau jualan, bikin video, mengeluarkan air mata sepanjang jalan. Ya Allah, sampai mengeluarkan air mata. Titip pesan umat Islam, jangan sampai dipecah belah. Karena mengingatkan dulu, ini kalah pendoman Al-Quran teh anu sucikeun dunya jeung akhiratna. Kalau kita berbicara masalah dalil-dalil, bacalah Quran ini. Makanya mengingatkan Kang Sapna, inilah pedoman Al-Quran. Al-Quran. Maka Kang Sapna, uyut, hampura da rumaos aamah. Jalmi teu bisa nanaon, teu bisa maca Quran. Setawan penting mah tawasulan. Si mama, bapak, mama itu turunan. Nah, karena beres sholat duha, makana sok dengerin ceramah Syekh Ahmad Lutfi Yahya, Habib Bahar, Ustadz Somad. Jangan tinggalin itu sholat 5 waktu. Itu penting luar biasa. Nikmat hidup juga. Nikmat sholat teh ulah cangkang hungkul, tapi sholat kudu esina. Ieu simbol jeung silokana. Ieu simbolnya. Aya dunya, aya surga, aya neraka. Al-Quran teh ieu aya dunya jeung akhirat. Al-Quran aya surga, aya neraka. Eta pesan. Ya Allah, Gusti, ya Allah, abdi sampai ngeluarkan air mata. Ditungtung ningali simbol di silokana. Eta awan ngaluarkeun Cipanon. Ieu teh aya naon can kapungkas ku abdi. Can kapungkas aya naon ngaluarkeun air mata. Makana enggak boleh.
Kalau kita ada sesuatu, mintalah kepada ya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti Kang Sapna dulu gak bisa baca Quran. Pertama cuma bisa ikro itu ditajuk sampai ngeluarkan air mata. Dihina, diledek. Wah ini Sapna malah bisa naik kelas. Malah naik, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah SWT sampai naik kelas gitu ya. Itu perjalanan Kang Sapna. Rek masuk ke sekolah itu yayasan Cokro, sampai panas tiris gak bisa karena sering dijewer, ngaji juga gak bisa, bodoh. Makanya kalau kita selaku umat Islam, meskipun dia di mana, jangan saling menghina, jangan saling mengejek, karena pengalaman Kang Sapna dulu seperti itu. Makanya aku gaul nih, mau orang mana, mau orang aku mati akan membedakan, karena dulu aku pernah dihina. Ya Allah, ya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, aku dari kampung Marang ke Bandung, aku tak akan membeda-bedakan, mau gaul dengan siapa juga, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, tidak membeda. Kata Ustadz, aku sakit hati ada Ustadz kalau gaul mah dengan orang yang baik-baik. Ya Allah, saya mah gaul dengan siapa juga bebas. Gaul dengan hiburan dunia malam pernah gaul, tetapi jangan kau hina yang kerja hiburan malam itu. Saya peringatkan, jangan hina yang dunia hiburan itu. Mereka cari uang buat anak istri. Aku pernah punya teman Mang Sapna, aku kerja malam teh demi anak saya. Mau kerja di mana lagi aku, sampai aku mengeluarkan air mata. Teringat dulu aku dihina sama anak, sama teman-teman. Kamu mah bodoh, gak bisa apa-apa. Mau naik kelas, tapi teringat waktu, ya teh ada apa? Aku bantuin teteh itu sampai dia sekarang mah dia itu wah udah kaya, nikah sama siapa? Sama orang Jepang. Kasihan. Teh, aku doain semoga teteh dapat suami sampai ngeluarkan air mata. Makanya jangan kau hina yang kerja di hiburan malam, kejadian. Jangan kau hina itu, gak boleh. Yang kerja dunia malam atau kerja di mana, jangan kau hina, gak boleh. Karena kita adalah umat Allah SWT. Mereka kerja buat anak istri. Pengalaman Kang Sapna itu pernah dulu sampai mengeluarkan air mata. Ya Allah, ya Rasul baginda Muhammad. Begitu muliana seorang ibu pingin menyekolahkan anaknya, panisnya, tolong perhatikan, memberikan jalan keluar yang kerja dunia hiburan sampai keluarin. Ya Allah, ya Rasul bagi Nabi Muhammad SAW, saya berdoa kepadamu, teringat dulu ya Allah, ya Rasul bagi Nabi Muhammad SAW, tolong merdekakan dulu yang kerja malam itu buat memberikan rezeki buat istri dan anaknya. Ya Allah, saya pesan itu buat Pak Anies dan Baswedan dan Jenderal TNI Andika Prakasa, untuk para ulama, para syekh kiai dan habib, saya pesan perempuan yang kerja malam itu, kebanyakan orang itu menghina dan menghina. Ya Allah, ya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, tolong ya Allah hadirkan seorang pemimpin yang bijaksana kepada mereka yang kerja malam, memberikan jalan keluarnya, karena mereka itu kerja buat anaknya supaya bisa sekolah. Karena perjalanan kami sama dulu ya Allah, ya Rasul, sampai ketemu. Ya teh, kenapa? Ya Mang Sapna itu kerja malam itu pernah aku hiburan, pernah ngalamin. Sampai ketemu saya kerja malam buat anakku supaya sekolah. Itulah perjuangan seorang ibu, di mana seorang ibu. Makanya boleh kalau lihat Ibu Megawati bilang komunis, teringat perjuangan teman aku kerja malam untuk membiayai anak
anaknya supaya sekolah. Itu Pak Anies jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya, jalan keluarnya. Berilah jalan keluar kepada mereka yang anak jalanan. Titip pesan Pak Anies ku yang terhormat, kalau Allah aku akan berdoa ke Pak Anies, ya Allah tunjukkanlah seorang pemimpin yang bijaksana untuk tahun 2004. Pak Anies Baswedan dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya itu bukan menjual agama, karena identitas itu adalah curhatan masyarakat. Apa keluhan masyarakat yang terjadi di Indonesia itu, sampaikanlah ke Pak Anies. Karena itu disebut dengan identitas, adalah curhatan masyarakat untuk disampaikan. Satu, yang anak jalanan, kalau bisa Pak Anies dirikanlah rumah untuk mereka. Kos-kosan itu gratis. Mereka itu adalah merantau untuk anak istri, supaya mereka itu sekolah di kampungnya. Itulah problem masalah. Kalau bisa di kota itu ada suatu bangunan ini, bangunan kotak segitiga menuju kotak. Di kotak ini aku akan bukakan kunci dan gembok buat masyarakat Indonesia ya. Ini kunci dan gembok untuk masyarakat, siapa? Untuk masyarakat yang merantau, yang di jalanan cari uang. Mereka itu hatinya mulia buat membiayai anak istri supaya anak itu bisa sekolah. Inikah problem masalahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaku ya Allah, ya Allah, ya Rasul, ya Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahilah tahun 2004 calon presiden Bapak Anies Baswedan dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Sekali deui hapunten kapsabna bikin video ada untuk memberikan motivasi kepada putra putri. Deketilah para ulama Habib, dekatilah para ulama Habib, pergilah ke masjid. Di masjid itu pada kosong sekarang mah, yang ada cuma ibu-ibu, cuma sama ibunya segitu. Pergilah ke masjid, dengarkanlah ceramah Habib, dengarin ceramah para ulama. Itulah Pak Anies titip pesan, kalau Pak Anies jadi presiden dan wakilnya Jenderal TNI Andika Perkasa, kalau seandainya Pak ada ulama Habib Syekh memberikan kritikan, saran dan nasihat, terimalah. Itulah rezeki buat Ibu Pertiwi, itulah rezeki buat Pertiwi. Jangan dipenjarakan. Kalau seandainya ada para ulama, para Syekh Habib memberikan tausiah atau saran dan nasihat, itulah rezeki buat Ibu Pertiwi ini, rezeki buat Pak Anies, rezeki buat Jenderal TNI Andika Perkasa tahun 2004-nya ya. Inilah ya. Mudah-mudahan ini ajang silaturahmi, bukan mencari identitas. Inilah keluhan masyarakat, inilah keluhan masyarakat untuk mengungkapkan apa yang terjadi di masyarakat ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.